bisa berdiri supaya ke depan kalau sudah sampai, kalau sudah sampai supaya ke depan. Karena tadi mereka sudah muncul tapi karena terjebak macet. Tim medis Dr. Yose dan kawan-kawan. Bagaimana kawan-kawan media di depan jangan yang berdiri yang mengambil foto di depan kamera lebih banyak. Berdiri Bu, lagi rekam Bu. Siap ya kamera ya. Bu, jangan berdiri-berdiri Bu. Bu, misi Bu. Ibu. Jangan berdiri-berdiri Bu. Jangan berdiri-berdiri Bu, duduk aja Bu. Nah, duduk aja. Duduk. Ya. Nggak usah berdiri-berdiri. Ya, nanti foto-fotonya duduk dulu, pada duduk. Nah, berdiri-berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada kawan-kawan media yang bersedia hadir dalam acara konferensi pers hari ini pada tanggal 5 November 2016 terkait aksi damai 4 November. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah aksi bela Islam 2 sekaligus aksi bela Islam baik bela Quran pada tanggal 4 November 2016 berlangsung damai meski disusupi oleh provokator yang kecewa jika berlangsung damai. Jadi ada yang tidak mendaki kedamaian, tapi komitmen kami terhadap kedamaian aksi damai tidak bisa ditawarkan. Dan yang hadir dengan jumlah menurut kami jutaan berlari ratusan ribu, karena lautan manusia menyesambi dari jalan-jalan protokol di jantung ibu kota, terutama di sekitar Bundaran HI, kemudian Tamrin tentunya juga dari Ratu Botani, kemudian yang dari Harmoni juga tidak masuk, terhalang di Tomang, dari arah Patung Kuda sampai ke depan istana juga semuanya penuh sesak. Ada yang menarik dalam aksi unjuk rasa kemarin, kalau ada yang menginjak rumput diteriaki oleh massa. Ada ribuan yang bertugas memunguti sampah, membawa sapu berikut kantong-kantong
Sehingga ini betul-betul menjadi unjuk rasa yang damai dan beradab. Meski hasil perundingan oleh perwakilan aksi yang dikomandoi betul oleh saya dan pembina Pak Habib Rizik lewat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak memuaskan, karena Presiden yang harusnya menerima kami dalam persepsi kami itu kemudian tidak berada di tempat. Kami hanya diterima oleh perwakilan resmi Presiden yang dipimpin oleh Menko Polhukam Bapak Wiranto. Menko Polhukam. Secara hukum menurut kami, aksi damai ini masih sesuai koridor hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi ini juga tidak melanggar peraturan Kapolri mengenai batas waktu penyampaian pendapat di depan umum pada pukul 18. Kenapa? 1. Kami dalam posisi bernegosiasi bersama Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri sampai jam 18.30 sampai 18.30. Kemudian kami kembali, ada pernyataan yang sebetulnya ini menjadi keinginan pihak pemerintah bahwa proses hukum butuh waktu 2 minggu. Saya sebagai negosiator pada saat itu tentu tidak bisa memutuskan. Lalu saya bawa ke forum para ulama, saya bawa kepada ketua pembina tentunya pada hari ini. Ketua pembina kemudian menyampaikan itu ke publik dan semuanya sepakat untuk tidak bisa menerima tawaran pemerintah harus 2 minggu itu. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ini bukan kesepakatan, ini tawaran negosiasi. Dan setelah kami sampaikan, ternyata publik juga tidak ada yang terima dan memutuskan untuk berada di lokasi. Saat itu kira-kira 1930 barangkali, ya, Ustadz Arifin Ilham kemudian berinisiatif untuk menemui langsung Pak Wakil Presiden, Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Nah, di saat Haji Arifin Ilham bernegosiasi, tiba-tiba meletup insiden di luar. Ini situasi yang terjadi kemarin. Meletup, dan pada saat itu kagetlah Wakil Presiden, yang kaget juga tentunya Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri. Situasi itu memang sebelum mobil komando ini sampai di siang-siang itu memang sudah ada insiden-insiden kecil, ya, karena ya gerakan massa dan saat itu orasi belum ada. Karena belum ada orasi, mungkin ada yang bertindak sendiri di luar komando. Tetapi ketika terjadi insiden ini memang banyak keanehan. Pertama, begitu cepat prosesnya. Dari dorong-dorong kecil tiba-tiba meletup. Dan nanti kita akan perlihatkan foto, rupanya ada provokator yang menyusup di antara kelompok elemen muda kita. Sehingga alhamdulillah HMI menyatakan dengan rilisnya bahwa itu bukan dari HMI. Dan foto-fotonya memang juga dari orang-orang yang rambut cepak dan tegap, tapi belum tentu polisi, belum tentu TNI, karena banyak juga laskar-laskar lain atau kelompok-kelompok lain yang memang berbadan tegap dan cepat gitu. Yang jelas kami punya fotonya. Lalu ada yang menarik lagi, ketika gas air mata dihujankan ke kita, yang tadinya hanya di pihak yang provokator ini, tiba-tiba diarahkan ke semua peserta yang saat itu damai. Saya katakan damai, lihat, banyak di antara peserta kita ini ibu-ibu yang sudah tua-tua juga. Ini
seakan-akan bukan, ya memang bukan sekedar demonstrasi biasa, ini unjuk rasa yang betul-betul damai, bersih, beradab. Kalau sampai ada yang naik ke rumput itu diteriakin sama yang lain. Sampai sejauh itu. Buang sampah sembarangan pun demikian. Jadi ketika ada letupan, kita nyanyikan lagi bahwa itu provokasi. Jangan terpancing. Alhamdulillah sejauh ini itu semua berjalan. Tapi kemudian terjadilah tembakan membabi buta. Ya, banyak korban. Di antaranya ada, ya, ini korban-korban semuanya. Ini dari Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang bekerja dengan sigap, ya, yang bekerja dengan sigap. Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu-satu. Nah, Ustadz Arifin Ilham pun kemudian menjadi korban gas air mata ketika keluar dari negosiasi. Ya, kemudian Ustadz Ali Jabir juga menjadi korban gas air mata. Kami pun semua juga kena. Padahal kami berusaha untuk persuasif saat itu dan menurunkan tensi demonstran. Sampai kemudian ada yang meninggal dunia, jatuh korban. Yang perlu kami klarifikasi adalah korban ini bukan seperti disebarkan di media selama ini bahwa dia orang yang menderita penyakit asma. Tidak betul. Siapa namanya? Pak Syahri, di Banten. Istrinya mengatakan dia tidak asma dan semua baik-baik saja. Jadi insiden ini sudah memakan korban. Dan ada yang menarik bahwa ketika itu Pak Kapolri berteriak dengan suara yang sangat keras agar menghentikan ini semua. Tapi ternyata tembakan air mata bukan cuma tembakan air mata saja, tetapi peluru karet juga dilepaskan. Dan motor-motor yang kemudian di luar dugaan kami itu menabrak dan menggilas. Masya Allah. Sehingga korban nanti secara detail akan dijelaskan. Ini tadi foto secara sekilas, nanti satu persatu saya minta diulang. Inilah kejadiannya. Secara kronologis, kejadian itu boleh saya bacakan begini. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ini tentu pagi hari kejadiannya, GNPF memberikan pengarahan terbatas kepada pengendali barisan aksi dan para orator dengan pesan yang kuat bahwa ini adalah aksi damai dan harus menunjukkan akhlakul karimah. Ini di Senayan, di Masjid Istiqlal maksud saya, yang saya sendiri memimpinnya. Pukul 11 pagi, pimpinan GNPF bersama para ulama menetapkan kesepakatan target aksi damai yang akan diperjuangkan kepada Presiden Jokowi. 3. Usai sholat Jumat di Masjid Istiqlal, semua peserta barisan aksi melakukan long march menuju istana sesuai rute yang ditetapkan. Dan alhamdulillah semua tertib dan tidak melanggar rute-rute yang sudah kita tetapkan. Orasi di depan istana baru dimulai setelah asar, setelah kami agak tertahan karena sudah penuh sesak masa di depan itu. 4. Pelaksanaan orasi berjalan lancar dengan orator bergantian dari berbagai elemen yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Syihab sebagai pembina di GNPF MUI ini. Masuklah kepada keterangan tentang periode perundingan, dan ini saya terlibat langsung. Jadi juru runding yang pertama adalah saya dengan Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, yang saat itu ketika kami masuk hanya diterima oleh Pak Wiranto dan beberapa menteri, termasuk ada anggota Dewan dari Komisi 3 dan anggota DPD RI di situ. Kami hanya pembawa pesan yang tidak berhak merubah, karena kami diutus untuk menjumpai presiden, dan presiden tidak ada,
maka kami katakan kami tidak berani bernegosiasi. Kembalilah kami dan bermusyawarah lagi dengan para tokoh dan tokoh nasional juga yang ada di situ. Dan kemudian kita sampaikan kepada ketua pembina, lalu kemudian disampaikan ke publik, menyatakan tidak bisa, tidak menerima kalau hanya dilayani oleh utusan resmi, bukan oleh presiden langsung. Lalu kami datang untuk yang kedua kalinya, lama menunggu, bernegosiasi, sehingga pada akhirnya Pak Pangdam dan Kapolda yang datang langsung untuk berjumpa dengan Habib Rizik dan menyampaikan. Nah, di atas mobil komando maksud kami, itu pun kami bernegosiasi. Negosiasi kami pada akhirnya oke, kami bersedia untuk diterima oleh RI 2 dengan catatan tidak berubah, tangkap Ahok. Jadi sekali lagi, ini gak ada urusan sama politik. Ketika presiden mengatakan ditunggangi oleh aktor politik, ya, kami tidak punya urusan itu. Dan perjuangan kami sampai hari ini tetap tangkap Ahok. Dan kami tidak akan berhenti. Kami akan terus kejar hukum ini, tegakkan keadilan ini. Dan kepada masyarakat, inilah amar ma'ruf nahi munkar. Di sini kita harus ikut berjuang menegakkan supremasi hukum, khususnya dalam hal penistaan agama ini. Dan kami tidak mau bergeser. Tidak mau bergeser. Ada yang menggeser kami ke politik, dipancing dengan bahasa politik, tidak. Bahwa ini murni adalah penegakan hukum, tangkap penista agama, dan utamanya adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu. Bertemulah kami dengan Wakil Presiden, kemudian diikuti oleh Kiai Haji Misbahul Anam sebagai wakil kami juga. Dan keputusannya seperti semula. Presiden tidak hadir, Wakil Presiden mengatakan Kapolri bersedia untuk memproses hukum Ahok secara tegas, cepat dan transparan. Ini kan kami kejar ini semua, dan kami tidak akan berhenti untuk itu. Dan insya Allah, walaupun kemarin terjadi insiden yang sebetulnya tidak kami inginkan, insya Allah semangat kami tidak akan turun. Dan kepada semua yang ikut berjuang menegakkan hukum ini, jangan pernah turun semangat. Keluarlah kami. Dan ternyata hasilnya juga tidak puas. Dan pada akhirnya, ya tetaplah orasi dilanjutkan sehingga terjadi insiden itu. Berkali-kali Kapolri dan Panglima TNI memerintahkan aparat untuk berhenti menembak massa lewat pengeras suara, namun tak digubris oleh pasukan polisi. Bahkan pasukan motor polisi berputar-putar di kerumunan massa sehingga ada yang tertabrak dan tergilas. Kejadian tersebut telah memakan 1 korban jiwa meninggal dunia. Dan mungkin akan ada informasi-informasi baru yang akan disampaikan nanti oleh Panglima Lapangan kita dan yang bertugas di mengawal kesehatan Pak Yusuf yang akan menjelaskan secara langsung nanti. Akhirnya masa yang sudah melihat situasi seperti ini, kami sayang sama umat dan kami tidak ingin ada korban banyak. Akhirnya sekalipun tekanan begitu represif, begitu keras, pukulan-pukulan, dan kami hampir susah bernafas, tetapi instruksi kami tidak pernah menganjurkan untuk melawan. Padahal jumlah kami begitu besar, tetapi sedikit pun kami menjauhkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bertujuan untuk melawan. Sehingga Habib Rizik dan Pak Munarman yang megang mic cuma 3 kalimatnya: jangan melawan, jangan maju, jangan mundur, bertahan.
Sehingga kode kami pada saat itu saya tangkap adalah perlawanan kami sesungguhnya adalah dalam bentuk tanpa melakukan perlawanan. Perlawanan kami adalah bertahan tanpa melakukan perlawanan. Karena kami tidak ingin dibenturkan dengan aparat TNI maupun aparat Polri. Sebab kami melihat ada gejala kenapa instruksi Kapolri pun tidak dituruti. Kenapa instruksi Panglima TNI pun tidak ditaati. Jadi bukan cuma kami di bagian kecil ada yang menyusup, tetapi dari sana pun kelihatannya ada ketidakpatuhan terhadap komando pimpinan tertinggi mereka. Lalu kemudian rombongan kami bawa menginap di depan DPR untuk menuntut secara hukum lewat Komisi 3. Menginap di sana, baru pukul 1 ada mulai negosiasi. 1.30 bolak-balik lewat Komisi 3 dan Ketua MPR. Langsung di situ. Karena keamanan sudah diambil alih oleh Panglima TNI dan Kapolri, sehingga MPR dan DPR tidak berhak membukanya. Dan ada ancaman akan digusur. Artinya semua yang menginap sedang lelah tertidur dari luar kota ini akan digusur lagi. Kami kemudian terus musyawarah, kami sayang kepada yang ada di sini, dan kami tidak mau timbul korban. Dan perlawanan kami adalah dengan tidak melakukan perlawanan. Kita negosiasi sampai kemudian lewat pukul 3 dini hari di ruang kehormatan DPR, Majelis Kehormatan DPR (MKD) saat itu. Lalu disepakati di situ bahwa Ketua MPR dan Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk menekan pihak kepolisian Republik Indonesia agar seperti disampaikan oleh Presiden dalam press conference-nya, akan diproses hukum Ahok dalam kasus Ahok ini secara tegas, cepat, dan transparan. Jadi masyarakat, media, silakan memantaunya. Tentu waktu yang disampaikan 2 minggu sesungguhnya bagi kami terlalu lama. Jadi proses pun akan kami coba ikuti. Dan seluruh saudara-saudara dari Indonesia yang sudah datang, tetaplah dalam semangat tegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk supremasi hukum di Indonesia. Jangan turun tensinya dan jangan lemah menghadapi ini. Akhirnya pada pukul 4:05 setelah Habib Rizik, kemudian Ketua MPR, pihak DPR Komisi 3 pun kemudian menyampaikan komitmennya di hadapan massa, dengan rela hati massa kemudian pulang. Sampai pukul 4:05 kita tutup juga dengan doa dipimpin oleh Kiai Haji Misbahul Anam, dan kami pun kembali sambil MPR lewat Kapolda ya menyiapkan bus itu. DPR yang menyiapkan. DPR menyiapkan bus untuk pulang luar kota. Nah itu detail nanti akan dijelaskan oleh masing-masing. Ini sekilas penyampaian dari saya, dan Habib Rizik atau yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segenap rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa judul masalah yang kita hadapi saat ini aksi damai yang ditembaki polisi anarkis. Sebab dari pagi tadi saya perhatikan berita-berita di televisi itu memberikan judul aksi anarkis. Karena itu di sini kita klarifikasi, ini bukan aksi anarkis.
tapi aksi damai yang ditembaki polisi anarkis. Saya minta bantuan rekan-rekan media yang ada di sini untuk bisa memperbaiki judul itu. Nah, jadi jangan media justru ikut menyerang umat Islam, ikut memposisikan umat Islam sebagai pihak yang bersalah. Nah, tadi sudah dibacakan, kronologisnya sudah sangat lengkap sekali, rinci, sebagaimana sudah didengarkan oleh semua. Nah, yang berikutnya, poin pertama yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah melakukan kebohongan. Sekali lagi saya ulangi, Presiden bohong tentang kesepakatan antara istana dengan peserta aksi. Itu tidak pernah ada. Yang ada adalah pihak istana memberikan tawaran kepada peserta aksi, yang kemudian tawaran itu ditolak oleh peserta aksi. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, Presiden bohong tentang ada kesepakatan. Yang betul ada tawaran dari istana sebagai solusi atau sebagai jawaban daripada apa yang diinginkan para peserta aksi. Kemudian tawaran itu ditolak oleh peserta aksi. Jadi sampai malam pun nego belum selesai. Ustadz Arifin Ilham itu resmi diutus oleh GNPF MUI untuk melakukan nego, dan di dalam bertemu dengan Wakapolri, Menko. Nah, tapi tiba-tiba nego ini masih berlangsung, di depan sudah tembak-tembakan. Nah, jadi sekali lagi nego itu belum selesai, kesepakatan tidak ada. Nah, jadi sekali lagi tolong Presiden jangan bohong. Presiden itu pemimpin negara, kepala negara. Jangan melakukan kebohongan. Dan jangan sekali-kali mengajarkan rakyat yaitu dengan ajaran kebohongan. Yang kedua, yang juga ingin saya sampaikan di sini, ternyata juga mendengar siaran pers yang digelar tadi oleh Mabes Polri yang disampaikan oleh Humas, ternyata polisi juga bohong. Sekali lagi saya sampaikan, polisi juga bohong. Polisi di dalam membubarkan massa yang ikut aksi bela Islam bukan hanya menggunakan gas air mata. Bohong. Polisi juga menggunakan yaitu peluru karet. Nah, nanti kita minta penjelasan dari dokter kita yang datang yang menangani para korban. Dan bukan itu saja, juga melakukan penganiayaan kepada peserta aksi. Nah, jadi bukan hanya gas air mata, ada penganiayaan. Nah, dan ditambah lagi menggunakan kendaraan untuk menabrak peserta aksi dan menggilasnya. Nah, ini lebih berbahaya dari gas air mata. Nah, jadi sekali lagi di sini polisi jangan bohong. Kita jujur saja lah. Nah, jangan rakyat diajarkan kebohongan. Kalau presidennya bohong, polisinya bohong, mau jadi apa negeri kita? Kita minta belajarlah. Kita ini jadi orang-orang jujur untuk membangun negeri. Nah, kemudian kalau polisi beralasan protap bahwa malam tidak boleh demo, harus dibubarkan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa keamanan dan keselamatan rakyat mestinya harus lebih dikedepankan daripada melaksanakan protap. Jadi jangan protap itu dijadikan alasan seolah-olah polisi sudah menjalankan aturan. Aturan manapun jika itu membahayakan keamanan dan keselamatan nyawa rakyat, itu harus dikesampingkan. Dalam keadaan darurat di negeri manapun ya seperti itu. Jadi ada aturan-aturan di atas protap itu sendiri. Nah, ini yang polisi harus cerdas untuk mengambil keputusan di lapangan. Nah, ditambah lagi saat itu yang berkumpul itu bukan 1.000-2.000 orang. Kalau 1.000 atau 2.000 orang kemudian ditembakkan dengan gas air mata, itu tidak terlalu membahayakan karena massa bisa membubarkan diri untuk menyelamatkan. Ada ruang-ruang tempat dia menyelamatkan diri. Tapi yang hadir ini 2 juta orang.
Mereka mau lari kemana? Tidak ada tempat, mereka berdesakan. Jadi kami melihat penembakan gas air mata ke kerumunan jutaan orang yang mereka tidak punya tempat berlindung untuk melarikan diri, ini adalah rencana pembunuhan. Ini pembantaian massal ini. Ini pembantaian. Sekali lagi ini pembantaian. Untung ketika sore kami telah meminta kepada petugas yang ada di Monas sana untuk membuka gerbang sehingga massa bisa melarikan diri ke dalam Monas. Coba bayangkan kalau pintu itu ditutup, orang bisa mati keinjak-injak, sudah. Jadi sekali lagi ini pembantaian. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa apa yang terjadi depan istana adalah pembantaian. Ini pembantaian massal. Nah, jadi tolong dibedakan. Sekali lagi, kalau 1.000 orang berkumpul ditembakkan gas air mata, mereka bisa lari ke kanan, ke kiri, ke belakang, bubar, menyelamatkan diri. Itu protap. Itu protap namanya. Tapi kalau yang kumpul jutaan orang, sudah sampai para ulama sendiri mau bergerak ke kanan udah nggak bisa, ke kiri udah nggak bisa, ke depan belakang udah nggak bisa. Jadi kalau kemudian ditembakkan gas air mata, mereka mau lari kemana? Jadi sekali lagi, jangan meremehkan masalah dan mengecilkan masalah. Saya pesan kepada rekan-rekan wartawan, ini nggak main-main, ini pembantaian rakyat. Hanya Allah yang menyelamatkan rakyat semalam. Satu meninggal dunia, hampir 200 yang luka-luka. Saudara, Allah yang menyelamatkan. Itu kalau tidak ada pertolongan Allah, mungkin ribuan yang sudah mati. Kok tega kepala negara beserta jajaran keamanannya, Polri dan TNI, kok tega mengorbankan rakyat sendiri untuk melakukan pembantaian massal hanya untuk melindungi seorang penista agama, orang penista Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei Jokowi, hei Kapolri, hei Panglima TNI, hei seluruh pejabat negeri ini, ittaqullah, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Kalian ingin membantai rakyat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang ingin saya tegaskan di sini supaya rekan-rekan wartawan tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi di lapangan. Nah kemudian tadi sudah diulaskan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir dalam pembacaan sikapnya bahwa ketika terjadi penembakan, saudara, itu ada informasi bahwa Wapres, Menko, Panglima TNI, Wakapolri dalam istana, mereka kaget. Saudara, bahkan sebagian mereka sempat marah-marah, artinya tidak ada instruksi dari dalam. Nah, kemudian saudara, Panglima TNI dan Kapolri langsung menuju lokasi dengan pengeras suara, didengar oleh semua peserta aksi, menginstruksikan, hentikan tembakan. Saya Kapolri, saya Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hentikan tembakan. Begitu juga Panglima TNI menyebut dirinya saya Gatot Nurmantio, saya yaitu Panglima TNI. Saya juga menginstruksikan kepada semua aparat, hentikan tembakan, tapi nggak digubris, tetap tembakan. Itulah akhirnya yang semula saya dan kawan-kawan waktu ditembaki kami ada paling depan, mobil kami ada di batas paling depan, dan saya Munarman semua kawan-kawan GNPF yang depan ini merasakan bagaimana perihnya mata, bagaimana sesaknya nafas, bagaimana mualnya perut kita, saudara. Bagaimana kita ini udah hampir setengah mati, tapi kita punya kewajiban itu yang memberikan kekuatan, tenaga. Tetap minta kepada umat, jangan melawan, jangan menyerang. Coba Anda bayangkan, kalau dari mobil komando kemudian ada kata serang, bunuh, lawan, setelah itu sudah terjadi pertumpahan darah.
akan banyak yang mati bersimbah darah dari kedua belah pihak, saudara. Kami tetap berkomitmen, ini aksi damai. Ini aksi damai. Ini aksi damai. Kami teriak dari mikrofon kami, saudara, hentikan tembakan, stop tembakan. Kita serukan kepada pihak aparat dan pihak peserta aksi kami minta, yaitu jangan maju, jangan menyerang, tapi juga jangan bubar, jangan lari, duduk di tempat, tawakal kepada Allah. Kita ajak mereka baca la ilaha illallah. Kita ajak mereka baca hasbunallah. Jangan menyerang, jangan menyerang. Jadi saudara, artinya kami dari GNPF MUI sudah menunjukkan komitmen kami. Sampai detik-detik terakhir tetap kami tunjukkan komitmen kami. Dan akhirnya setelah kami lihat bahwa instruksi Kapolri, instruksi TNI sudah tidak dipatuhi lagi oleh yaitu aparat yang di bawah yang sudah kemasukan setan dan iblis, saudara. Mereka membabi buta untuk menembaki masyarakat. Akhirnya kami ambil inisiatif segera saat itu juga. Pimpinan GNPF langsung memutuskan kita tarik ini semua masa ke patung kuda. Kita tarik dan masa ikut, saudara. Masa ikut. Itu kalau mobil komando nerobos ke istana, masa akan ikut, saudara. Semua sudah siap nanti sahih. Tapi persoalannya kan kita sudah punya komitmen untuk aksi damai. Itu tidak kita lakukan dan kita juga tidak lari. Kalau begitu terjadi penembakan, mobil langsung melarikan diri, bubar itu semua umat, saudara, lari ke sana kemari, panik, pontang-panting. Itu tidak kita lakukan. Sampai tembakan berakhir, saudara, akhirnya kami ambil keputusan, kami menarik diri sampai patung kuda. Di patung kuda kami rapat kembali dan akhirnya memutuskan, saudara, kami langsung ke gedung DPR untuk bertemu pimpinan DPR dan MPR. Dan di gedung DPR MPR kami tertib, kami rapi. Nah, kenapa? Karena pimpinan kami yang ada di DPR MPR mengakomodir, menerima delegasi, mengajak diskusi. Mereka juga keluar menemui massa, ikut menenangkan massa, dan mereka ikut menegur Panglima TNI, menegur Kapolri untuk tidak bertindak represif di lingkungan DPR, saudara. Luar biasa. Nah, begitu kami diterima dengan baik, umat juga semua bisa menerima, kami bisa membubarkan diri secara baik-baik. Kenapa di istana tidak bisa melakukan hal yang sama? Karena alasannya Presiden Jokowi punya agenda tugas lain, tidak ada tugas di hari kemarin itu yang lebih penting kecuali untuk menyelesaikan kasus penistaan agama. Anda tidak usah ngajari saya bohong, saya tahu itu bohong. Nah, tolong jangan jadi provokator pada pertemuan ini. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, saudara, kalau Presiden Jokowi punya agenda lain, saudara, punya agenda lain sepenting apapun, maka kemarin tidak ada agenda yang lebih penting daripada menemui umat untuk memberikan solusi terhadap kasus penistaan agama. Tidak ada yang lebih penting dari itu, saudara. Ini yang datang jutaan orang. Ini yang datang ulama, kiai, habaib, tokoh-tokoh nasional, tokoh kebangsaan, tokoh keagamaan dari berbagai daerah. Jadi sekali lagi, saudara, Presiden tidak menghormati ulama. Presiden tidak menghormati umat Islam. Presiden tidak cepat tanggap untuk mengatasi persoalan daripada penistaan agama. Dan ini sangat kami sesalkan kalau Presiden tidak punya sikap negarawan. Kalau Presiden tidak punya sikap leadership, saudara, yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa apa yang telah disampaikan Presiden. Jadi setelah chaos, setelah jatuh korban, baru Presiden itu menyampaikan siaran pers, mengundang berbagai media. Dan media dijadikan corong oleh Presiden, saudara, untuk membentuk opini-opini pencitraan untuk Presiden. Di mana Presiden, saudara, berpura-pura terima kasih kepada ulama yang telah melakukan aksi damai dari pagi sampai sore. Dan kemudian setelah itu Presiden, saudara, mengkritik habis-habisan. Dan kenapa terjadi daripada chaos? Maka kita sampaikan penyebab chaosnya itu adalah Presiden. Penyebab chaosnya itu adalah Presiden. Kalau kita mencari provokator utama dari chaos itu adalah Presiden. Yang bertanggung jawab adalah Presiden. Hati-hati, Presiden bertanggung jawab.
terhadap pembantaian massal yang dilakukan semalam. Baik Presiden menginstruksikan atau tidak menginstruksikan, langsung atau tidak langsung, karena Presiden tidak mau menemui para ulama, para tokoh, delegasi yang telah ditunjuk, itu termasuk provokasi utama. Jadi kita mesti berpikir cerdas lah, jangan dibulak-balik itu berita di berbagai media. Jangan dibulak-balik. Saya minta apa yang disampaikan kali ini oleh Ustaz Bakhtiar telah dibacakan, dan saya tambahkan ini semua bisa disampaikan kepada publik secara utuh, supaya kita tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Negara kita ini ada dalam keadaan bahaya seperti ini. Kalau hukum mau dilanggar, kalau konstitusi mau diinjak-injak, maka kita minta bantuan semua media untuk bergabung bersama kita dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan hukum konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir barusan disinggung oleh Ustaz Bakhtiar Nasir. Kalau instruksi Kapolri dan Panglima TNI tidak digubris, pasukan tetap melakukan penembakan, maka patut diduga ada komando lain. Tanda kutip, ada komando lain. Nah, maka itu pemerintah, DPR, semua yang bertanggung jawab di negeri ini harus mencari siapa itu yang memberikan komando lain. Harus dicari siapa itu yang memberikan komando lain. Karena ini komando pembantaian rakyat, pembantaian massal. Sekali lagi saya ulangi, walaupun polisi berkali-kali mengatakan ini kan cuma menembakkan gas air mata, ini kan cuma menembakkan gas air mata. Hei, sebelum kau bicara kau lihat dulu, yang kau tembakkan gas air mata jutaan orang yang tidak punya tempat lari. Itu namanya pembantaian, itu namanya pembunuhan, bukan pembubaran. Saudara bongkar, itu namanya pembantaian dan pembunuhan. Sehingga Presiden Jokowi bertanggung jawab atas itu semua. Juga sebagai tambahan, kami menyampaikan perasaan sakit hati dan tersinggung serta kecewa kami kepada Wakapolri. Saya tegaskan sekali lagi, Wakil Kapolri. Karena pada saat kami utus ulama-ulama kami sebagai tim untuk mediasi yang dipimpin oleh Ustaz Bakhtiar Nasir, diperlakukan dengan hina, dibentak, diperlakukan dengan hina, saudara, dibentak dan diancam. Ini nggak boleh dilakukan itu, bahkan mengancam umat, awas ya, kalau jam 6 tidak bubar, awas ya. Artinya kalau mereka sudah mengancam, awas ya, kalau jam 6 tidak bubar, ya, awas ya. Artinya ada provokator, nggak ada provokator, yang tetap memang mau dibantai. Ini mesti diperiksa, kami protes keras. Nah, ditambah lagi, begitu ulama-ulama kami keluar dari istana, yang semula dari pintu gerbang diantar dengan kendaraan bugi itu, masuk sampai istana. Begitu pulang, ulama mau naik kendaraan, apa kata Wakapolri? Gak perlu naik kendaraan, jalan kaki aja. Udah perginya sana. Tapi untung ketika itu ada Pak Menteri turun, oh jangan begitu, biar utusan ini naik ke mobil bogi saja. Untung ada menterinya yang menenangkan saudara. Maka itu kami minta kepada Kapolri, begitu juga kepada Komisi 3 DPR RI untuk memanggil Wakapolri yang sudah bersikap bengis, bersikap angkuh, sombong, tidak bersahabat. Jangan-jangan mesti diperiksa juga kaitannya dengan komando lain tadi. Ini yang saya mau sampaikan saudara. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Terima kasih. Di sini ada dokter kita. Ini ada Dokter Saleh Segaf yang mungkin kita minta untuk menyampaikan tentang korban-korban yang ada di Rumah Sakit Budi maupun lainnya. Ya, selamat datang Pak Lutfi Hakim dan Pak Ferino yang baru saja pulang dari takziah korban yang meninggal dunia. Ya, nanti akan memberikan juga klarifikasi. Oke, silakan Pak Yusuf Muhammad dan Pak Dr. Soleh nanti akan dijelaskan soal pesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menceritakan bagaimana kronologis kejadian dan situasi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, saya ingin sedikit menambahkan. Gambir, setelah itu tiba-tiba di sepanjang jalan dari mulai semenjak tikungan ke kiri depan Kostra, depan Barreskrim sampai tikungan mau ke kanan, banyak mobil melintang di tengah jalan. Yang berakibat mobil di belakang tidak bisa lewat dan massa berhempit-hempitan. Mau lari ke kanan masih ditutup Monas, mau ke belakang dari Istiqlal massa ratusan ribu, di depan buntu.
Saya hampir panik, bahkan saya sudah teriak, jebol pagar yang ada di taman. Mereka tanya, bagaimana kalau resiko? Berapapun umat muslim akan bayar. Kalau tidak bahaya, akhirnya mereka berinisiatif lompat-lompat, barulah sedikit. Itu berlaku 3 jam. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi, bahwa ada pembantaian massal, rencana pembantaian massal. Di sini saya sedikit menyampaikan ada beberapa korban-korban yang dalam kurun waktu 2 jam lebih berjumlah 165 korban. Di antaranya 8 wanita, ibu-ibu, dan di situ ada Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Ali Jabir, tapi Ustadz Ali Jabir tidak berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Dan kami mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran, baik dokter yang berjaga saat itu maupun suster-suster yang melayani dengan sangat sigap, profesional dan tanggap dan punya roh jihadis. Saya benar-benar kagum. Begitu mobil ambulan datang, pasien datang turun, langsung dia sudah bisa mendeteksi ini masuk ke wilayah hijau, ini masuk ke wilayah sini. Namun karena banyaknya dalam kurun waktu yang singkat, akhirnya pasien-pasien berlarakan semua di bawah. Tapi alhamdulillah, pertolongan demi pertolongan semuanya teratasi. Maka kalau seandainya ini hanya dibilang, tadi saya mendengar langsung itu hanya gas air mata. Mari saya pinjam 1 gas air mata, saya tembakin ke aparat biar merasakan juga sama nasibnya dengan kita. Jadi jangan selalu mempelintir aparat seolah-olah sudah menjadi media mainstream. Dengan cepat tanggap memberikan informasi yang tidak akurat. Itulah yang saya mau sampaikan, dan secara medis nanti agar bisa disampaikan oleh dokter kita yang memang mengerti masalah-masalah korban, apakah masih ada yang masih ada di rumah sakit atau sudah meninggalkan rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya koordinator medis gerakan ini PMUI. Jadi kita jumlah personilnya lebih dari 100 yang kita sebar dengan ambulan lebih kurang 30-an. Bahkan ada tambahan-tambahan yang tidak tercatat. Home base-nya adalah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kenapa kami pilih rumah sakit ini? Karena pertama saya tugas di situ, yang kedua dekat dengan lokasi. Lalu ada lokasi evakuasi beberapa tempat yang memudahkan kami untuk dikirim ke sana. Kami dibantu juga oleh tim Mercy yang sudah pengalaman tidak hanya di Indonesia sampai ke Gaza, Dr. Yose Rizal beserta timnya. Nah, jumlah pasien saya sendiri pagi tadi melihat di media, ya saya jadi ketawa. Nah, pasiennya di bawah 10, di bawah 12. Nah, yang saya tanganin aja di Budi Kemuliaan 165. Jadi di rumah sakit lain saya dapat informasi itu lebih dari 40. Bahkan satu korban pagi tadi saya ke RCM dioperasi tadi pagi karena cedera di mata. Cedera di mata di daerah sclera, ada robekan sehingga perlu dioperasi. Ada lagi satu yang dioperasi karena patah tulang di daerah kaki dan di daerah tungkainya. Nah, memang jumlah pasien yang membludak dalam waktu yang sangat singkat memang merepotkan di rumah sakit, tapi semua karena bantuan Allah dan semangat daripada yang menangani. Karena ini berjuang untuk sesuatu yang sangat mulia, maka saya juga sebagai dokter saya nggak bisa ngomong ini tenaga apa yang menggerakkan mereka itu. Jadi yang paling banyak itu lebih dari 130 kasus kena gas air mata. Jadi sebetulnya ucapan bahwa gas air mata itu hanya gas air mata, tadi saya setuju. Kalau yang ngomong nggak apa-apa ya dibalikin dulu kepada yang bersangkutan gitu. Karena namanya gas itu akan masuk ke saluran napas. Nah itu buktinya ada yang meninggal, walaupun bukan di rumah sakit Budi Kemuliaan. Jadi kalau orang ada penyakit dasar, kena yang seperti itu, saluran napas itu sangat sensitif. Dan dia bisa menyebabkan pembengkakan itu bisa menyebabkan sumbatan dalam napas dan menimbulkan meninggal. Memang meninggal itu urusan Allah, tapi pemicunya yang penting gitu. Tadi saya mendengar dari Habib Rizik bagaimana yang melakukan itu tidak ini dalam teori yang
sifatnya teori evakuasi, mesti kalau memang niatnya preventif, ya mesti dicarikan saluran-saluran keluar. Masa yang banyak kalau udah ada saluran keluar, ya saya setuju kalau itu pembantaian. Ya, jadi dari kasus-kasus yang kami tangani, yang dirawat, yang kami rujuk ke rumah sakit lain, yang tadi dioperasi itu di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, di rumah sakit Tarakan, sebuah rumah sakit. Nah, sedangkan yang Gatot Subroto dari kawan-kawan lain yang di luar GNPF yang mengirim ke Gatot Subroto dan sampai meninggal. Jadi termasuk Ustadz Arifin Ilham yang di samping kena gas air mata, dia ada tanda-tanda satu benturan yang tumpul. Nah, yang kami perkirakan mungkin itu dari bulur karet, dari daerah sebelah kiri gitu. Lalu tadi yang paling banyak, yang paling menyulitkan kami itu pada anak-anak, karena kena gas air mata pada anak bisa merangsang dia sampai seperti tampilan orang yang kejam gitu. Nah, itu yang agak, karena anak-anak itu kan rentan atau orang tua gitu. Apalagi dia punya penyakit dasar, ada beberapa yang kena penyakit diabetes, kencing manis gitu. Nah, itu reaksinya agak beda dengan orang yang muda yang masih segar gitu. Mungkin itu saja dari sisi medis yang kami ketemukan. Di rumah sakit Budi Kemuliaan, alhamdulillah tadi pagi ada satu yang sudah keluar sehingga nggak ada lagi. Tapi di rumah sakit tadi ada satu yang masih dioperasi dari beberapa pasien yang datang ke rumah sakit kemarin. Mungkin itu saja. Baik, saya kira karena terkait kesehatan, ini Pak Lutfi, Sarjana Hukum, dan Ustadz Ferinur ini baru selesai takziah. Saya kira perlu memberikan keterangan tentang, sama itu kan disebutnya oleh media-media pendukung Ahok itu adalah penyakit asma. Saya kira perlu diterangkan dulu. Informasi itu sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperintahkan oleh Ketua GPF MUI, saya selaku negara MUI untuk takziah serta menyantuni keluarga korban aksi bela Islam. Beliau bernama M. Syahri bin Umar. Beliau lahir tahun 51. Tahun 51 beliau lahir. Al-Maidah 51. Kemudian ada satu hal yang tadi sangat menyentuh hati saya. Istri dan anak-anaknya menceritakan ketika akan berangkat, agar beliau tidak usah berangkatlah karena umurnya sudah 65. Tapi beliau menyampaikan, jangan cegah-cegah saya untuk berangkat. Saya berangkat membela agama Islam. Saya tidak rela Al-Quran dihinakan orang lain. Itulah yang diucapkannya. Dan keluarga yang ditinggalkan sungguh luar biasa tabah. Sungguh luar biasa tabah. Istri satu dengan 7 orang anak. Subhanallah, sangat-sangat tabah. Dan beliau mengucapkan terima kasih dan salam yang sangat hormat kepada Habib Rizik serta seluruh pimpinan GPF MUI. Dan kami juga sampaikan salam dari bukan hanya GPF MUI, tapi juga berbagai ucapan selamat dari berbagai negara yang ikut mendoakan agar beliau wafat sesuai dengan cita-citanya yang diucapkannya sendiri. Saya ingin mati syahid. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak emosi dan dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dicatat, almarhum meninggal dunia bukan karena asma, dan dia tidak punya penyakit asma. Jadi jangan lagi-lagi polisi bohong. Lagi-lagi polisi bohong. Tidak boleh ada kebohongan.
di antara kita semua. Dan terima kasih kepada Pak Lutfi. Kami terima salam daripada keluarga. Dan kami sudah berencana sejak tadi. Sebetulnya kalau tidak ada siaran pers ini, seluruh pengurus DNPF akan ke rumah duka. Tapi karena ada siaran pers dan ini juga menyangkut kewajiban untuk memberi penjelasan kepada umat, maka insya Allah pimpinan daripada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, termasuk saya Ustadz Bakhtiar Nasir, akan meluncur ke rumah duka untuk takziah. Dan kalau para wartawan ingin ikut, kita persilakan untuk ikut bersama. Terima kasih. Betul sekali, Bin. Tadi saya sudah tanya kepada istri dan anak-anaknya bahwa saya tanyakan begini, Bin, apakah almarhum memiliki riwayat asma? Oh tidak, sama sekali tidak ada. Jadi beliau betul-betul kena, karena beliau tidak berangkat sendiri ya, ada orang lain. Beliau kena gas air mata di daerah Monas, kemudian diperkirakan meninggal dalam perjalanan begitu, Bin. Terima kasih. Santunan sudah disampaikan. Ya. Santunan jadi perlu kami sampaikan ya, saya selaku bendahara menyampaikan bahwasanya dana yang kami peroleh dalam waktu 5 hari tidak kurang dari 3,5 miliar. Pada hari terakhir tanggal 3 November kami memperoleh dana hampir 1 miliar hanya dalam 1 hari. Ya, dan jumlah dana yang kami peroleh itu subhanallah bervariasi sekali. Dari yang paling kecil 50.000, 100.000, 200.000, 300, 500, ada yang sampai 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta. Dari dalam dan dari luar negeri. Dari luar negeri ada dari London, ada dari diaspora yang di Qatar, ada dari Kuwait, ada dari Malaysia. Ada banyak doa-doa yang dikirimkan kepada kami juga. Luar biasa sekali, dan sungguh kami setiap memperolehnya, kami usahakan selalu kami sampaikan doa kepada mereka. Allahumma sholli alaika ya mutasaddiq. Itu yang kami selalu sampaikan kepada mereka. Demikian. Saya tegaskan soal sumbangan tadi sekali lagi, itu murni dana bantuan umat Islam. Bahkan ada yang mentransfer lewat ATM cuma 10.000. Itu dahsyat luar biasa. Jadi bukan dana partai politik sebagaimana difitnahkan. Nah, karena itu yang memfitnah sedemikian rupa, sebaiknya gentleman sebut saja partai politik mana, sebut saja aktor politik yang mana. Nah, jangan melemparkan bola yang menjadi fitnah. Nah, karena itu gentleman saja. Oh, yang mendanai si fulan, mari kita buktikan. Jadi ini sumbangan umat. Sekali lagi sumbangan umat. Jadi ada dari diantara ini tabung-tabung gas air mata yang semalam berhasil kita ambil dokumentasinya. Ini dari diantara ini merah yang judulnya Red Cartridge Extra Strong. Jadi itu yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Ya, yang merah ini, 2 merah ini. Ya, ini tabung apa? Gas air matanya. Ini cukup banyak. Ini cukup banyak. Ya, ditembakkan ke arah peserta aksi damai. Ya, saya mau membuktikan. Ya, ada kita punya film. Kita ya, di stop dulu, pause. Ini film kita didokumentasikan oleh tim kita yang tergabung dalam GLN, yaitu dari Laskar Muslim Indonesia. Ini Pak Yanto ya yang mendokumentasikan. Jadi kita bisa saksikan di film ini, kalau saudara-saudara kemarin saya perhatikan banyak teman-teman dari sudut pandang pengambilan gambarnya dari belakang aparat kepolisian, ya, sehingga itu mengkonstruksi atau memframing bahwa penyebab pemicunya itu adalah dari tempat demonstran, dari tempat peserta aksi. Ini saya diambil oleh teman kita, Pak Yanto ini, Mas Yanto ini, dari belakang mobil komando. Ya, coba kita lihat. Ini membuktikan. Kita lagi doa ya. Habib Rizik lagi pimpin doa.
sudah ada asap. Kita lagi doa, asap sudah ditembakkan, gas air mata di ujung. Itu sudah mau ditembakkan. Sudah mau ditembakkan. Kau mau ditembakkan. Di atas mobil panggung doa, ditembakkan gas air mata. Tuh. Ini peserta duduk malahan. Tuh, ditembakkan. Kita sedang berdoa, bukan sedang menyerang. Peserta masih duduk. Tuh, terus-terusan tembakan. Terus asap itu terus jatuh ke peserta. Peserta mulai kena perih, tapi tidak melakukan perlawanan. Peserta sudah mulai perih, mukanya, matanya, tidak beranjak sedikit pun, tidak menyerang, duduk, bahkan ada yang duduk. Baik, itu ya menjadi bukti konkret bahwa kita sedang doa, saudara-saudara. Hanya Allah yang melindungi kita pada malam itu. Kalau saya perintahkan peserta demo untuk menyerbu, tidak ada yang ragu sedikit pun menduduki istana itu. Tapi darah umat Islam mahal, saudara-saudara. Tidak saya izinkan tertumpah sia-sia hanya untuk rezim laknatullah ini. Ini bukti. Ini bukti konkret. Jadi saya harap betul teman-teman jangan mau dijadikan instrumen propaganda dari rezim pembohong ini. Jangan mau. Tolak, ini kebenaran. Ini fakta. Ini fakta. Lagi doa, ditembak. Dan sekali lagi, kita tidak berniat sedikit pun sebagaimana yang disebutkan oleh pejabat-pejabat keamanan kita ingin menduduki istana. Tidak ada sedikit pun. Saudara saksikan sendiri. Tidak ada. Jadi jangan coba-coba tuduh kami dengan hal-hal yang bukan-bukan. Saya bisa perintahkan. Terbukti saya bisa menarik mundur masa aksi yang jumlahnya masih jutaan pada pukul 9 malam itu. Tetapi Kapolri dan Panglima TNI tidak mampu menghentikan, menahan tembakan yang sudah dikeluarkan itu. Anggotanya sendiri, hanya beberapa batalion diabaikan itu perintah. Saya minta kepada Kapolri untuk diberhentikan itu pasukan komandan yang menembak itu. Ini pasti ketahuan ini. Ini dibagikan komandan, ini pasti ketahuan. Ada inventaris ini. Ini punya inventaris ini. Berapa pasukan yang dibagi oleh logistiknya pihak kepolisian. Ini pasti ada. Ini pasti dicatat ini. Seluruh komandan pasukan dan siapa komandan lapangan pada waktu itu, ini mesti dipecat dari posisinya. Mesti dipecat dari posisinya. Karena mengabaikan dalam hukum ketentaraan dan dalam kode etik kepolisian, protap kepolisian itu disebut insubordinasi. Insubordinasi itu melawan perintah atasan. Itu hukumannya berat, bisa hukuman mati kalau dalam keadaan perang. Semalam itu keadaannya perang sebetulnya. Itu mestinya hukuman mati itu orang yang melaksanakan terus tembakan.
Kalau di tentara udah ditembak mati itu. Berbahaya sekali. Orang pegang senjata tidak taat kepada perintah komando. Berbahaya sekali. Saya mendukung Kapolri untuk memecat itu orang. Pecat. Satu. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa saya menyerukan kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia untuk mulai besok terus melakukan aksi-aksi yang menunjukkan memprotes peristiwa 4 November. Teruskan perlawanan kita. Dan kita akan undang lagi aksi yang juga lebih besar kalau memungkinkan. Kita akan tunggu seperti apa reaksinya. Karena ini penjahat terorganisir, sudah. Rakyat digusur di mana-mana. Orang-orang kecil digusur di mana-mana. Ya, pengembang dilindungi. Nelayan tidak memiliki akses ke laut. Ini luar biasa kejahatan ini. Ketidakadilannya sudah terbuka luar biasa. Jadi saya kira para teman-teman yang saya harapkan, kita tidak minta Anda untuk mendukung, tapi kita minta Anda untuk proporsional dan adil. Proporsional dan adil. Ya. Tidak untuk mendukung siapapun. Proporsional dan adil. Itulah yang kita harapkan dari teman-teman sekalian dari media. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya, nanti saya akan distribusikan. 1, 2, dari mata. 1, 2. Ada lagi di belakang? Oke, yang mudah sekali. Ada satu yang perlu saya klarifikasi. Kasus menjalankan kemarin, katanya itu setelah ada peserta aksi yang melakukan usaha di jaringan. Itu katanya terjadi peserta, tuduhannya dari peserta aksi yang berpulang dari Monas. Karena itu katanya menimbulkan korban dari wartawan. Dua, soal wartawan aksi yang mesti waktu. Karena sudah bertemu dengan Zulkifli Hasan bahwa Selasa besok Selasa memanggil Kapolri Selasa besok. Oke, saya rasa itu akan diklarifikasi dulu. Terima kasih. Maaf untuk persoalan pertama. Kebetulan tadi saya melihat berita di salah satu televisi. Itu Kapolres Jakarta Utara sudah menyatakan bahwa mereka yang melakukan pengerusakan di penjaringan tidak ada kaitan dengan peserta aksi di istana. Nah, bahkan dikatakan itu justru dikenali sebagai warga-warga sekitar. Sebagai warga-warga sekitar. Saya pikir itu cukup menjadi klarifikasi daripada pihak kepolisian. Dan memang tidak ada kaitan dengan peserta aksi. Lagi pula kita di peserta aksi ini kan mulai terjadi chaos itu kan jam 8 ya. Ya jam setengah 8. Nah, sementara pada saat yang sama mereka terjadi juga di penjaringan. Kan gak mungkin dari istana mereka pulang ke sana baru kejadian. Jadi dari sisi waktu aja tuh sudah gak mungkin. Begitu, kecuali kalau dari sisi waktu jam 8 bubar di istana, kejadian di sana jam 12. Jadi hampir bersamaan, cuma beda beberapa menit saja. Dan yang paling penting adalah Kapolres Jakarta Utara sudah mengklarifikasi di televisi tadi pagi yang saya dengar bahwa itu adalah tidak ada kaitan dengan aksi bela Islam yang digelar depan istana. Terima kasih. Adapun urusan sidang istimewa MPR itu urusan MPR. Tambahan dikit dari saya terlupa. Jadi yang meninggal dalam kaitan aksi ini selain yang meninggal langsung karena gas air mata,
semalam itu ada peserta aksi yang pulang ke rumahnya lebih kurang jam 10 di daerah Jakarta Selatan, ditabrak lari dan berada di rumah sakit Pertamina sampai semalam pukul 4 subuh, ya bukan malam, pukul 4 subuh ada yang melaporkan bahwa yang ditabrak lari ini belum sadar. Sampai subuh itu belum sadar. Kenapa kita konsen menyampaikan ini? Karena dia korban tabrak lari, bagian dari peserta aksi kita. Yang mungkin nanti kita akan telusuri di rumah sakit Pertamina. Bagaimana? Karena semalam itu belum ada keluarganya. Yang memberitahu itu bukan keluarganya, tetapi masyarakat yang kebetulan lewat dan menemukan dan mengantarkan ke rumah sakit. Jadi kita lihat solidaritas umat Islam ya. Jadi betapa umat Islam sangat luar biasa dalam aksi ini. Yang kedua, semalam perlu saya umumkan juga, mungkin waktu kita mundur dari depan istana menuju ke DPR, itu termasuk Menteri Agama Bapak Lukman Hakim itu ikut lompat ternyata semalam itu. Ya, Bapak Lukman Hakim, Menteri Agama, dan ada juga pengamat hukum tata negara, ahli hukum tata negara, itu Pak Margarito. Itu berada di samping kita. Jadi ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Ini seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintah itu solid, aksi ini tidak didukung oleh oleh orang pemerintahan, ya, oleh elit-elit. Ini aksi jalanan, tidak. Saya buktikan itu semalam di samping saya. Saya kira itu tambahan dari saya. Satu lagi informasi bahwa ada satu peserta aksi meninggal dunia juga di Jakarta Timur karena memang waktu dia ikut aksi sampai menjelang maghrib dia sudah tidak kuat dengan desak-desakan. Dan begitu desak-desakan, dia berusaha untuk keluar dari desakan tadi dan berhasil. Kemudian pulang ke rumah, tapi kemudian sampai di rumah jatuh, lemas, dan meninggal dunia. Jadi walaupun ini bukan karena tembakan, bukan karena gas air mata, tapi juga kita ikut berbelasungkawa. Nah, itu ada di Jakarta Timur, dan FPI yang di Jakarta Timur sudah merapat ke sana untuk ikut sholat jenazah dan juga untuk memakamkannya. Insya Allah dari kami juga, dari Gerakan Nasional Pengawal MUI juga akan takziah. Nah, itu saja sebagai tambahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah kemungkinan terpahit, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi apabila pihak aparat misalnya menuduhkan bahwa yang bertanggung jawab ini adalah ketua BNPB, Ustadz Bahtiar Nasir, pembinanya Ustadz Habib Rizik, kemudian Bang Munarman selaku koordinator lapangan, sehingga akhirnya dijadikan tersangka dan kemudian ditangkap. Bagaimana sikap GNPF? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan simpel saja. Ya. Kalau ada yang mau menangkap, tangkap saya. Seperti 2018 saya tangkap. Saya tolak, tangkap saya. Kalau memang itu dianggap bertanggung jawab. Diperlukan GNPF, saya yang korlapnya, tangkap saya. Lagi-lagi 2008 saya nyatakan tangkap saya. Silakan, ya saya tawari untuk menangkap saya. Silakan diproses hukum. Saya akan bertanggung jawab. Kalau memang itu dianggap pelanggaran hukum, kalau dianggap pelanggaran hukum, tetapi itu bukan pelanggaran hukum. Saya sudah buktikan tadi tidak ada pelanggaran hukum. Habib Rizik lagi berdoa, malah dilepaskan tembakan gas air mata. Saya kira begitu, simpel. Dan alhamdulillah seluruh pengurus GRPF MUI bukan hanya siap di penjara, sudah siap mati sejak awal. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya. Ya, itu dia yang mau bertanya. Selamat sore. Saya minta waktu dari CNN Indonesia. Satu saja yang ingin saya tanyakan terkait korban yang meninggal akibat gas air mata tersebut. Boleh diceritakan secara lebih rinci lagi dia meninggalnya itu karena pas tabrakan dengan peluru gas air matanya atau karena infeksi di bagian pernapasannya akibat gas air mata tersebut? Iya, jadi
peluru atau gas air mata itu jatuhnya dekat betul dengan korban. Itu seperti itu. Dan beliau memang harus jadi perhatian di sana sini ya. Terus kemudian disampaikan oleh keluarganya yang meninggal di kecelakaan berjalan. Ya, tidak bisa. Yang karena apa yang memang tidak bisa sudah kalau tidak sekali dan setelah kematian kan ada sekali dibunuh sebab kematian sudah sekali. Saya mungkin tambahin, walaupun saya nggak ikut tangani. Sekarang suasana yang penuh begitu, jadi oksigen yang diambil oleh almarhum tentunya sudah sangat terbatas. Lalu gas air mata itu gas yang rangsang saluran nafas, dia bisa bikin bengkak, saluran itu bisa menyempit. Soal meninggal urusan Allah. Tapi itu yang kira-kira menjadi aturan kita memang meninggal. Ya, dan yang meninggal tadi memang mengharapkan mati syahid. Karena dia akan mulia di sisi Allah, tidak mulia di sisi penguasa. Sebentar, ada penjelasan Dr. Soleh yang menarik tadi. Sebagai tambahan argumentasi saya, kalau peristiwa itu saya sebut sebagai pembantaian rakyat. Karena tadi sudah kita sampaikan tadi, saya baru bercerita jutaan orang berkumpul, tidak ada ruang untuk melarikan diri, ditembakkan gas air mata. Tentu ini adalah pembunuhan. Nah, barusan ditambah lagi, dengan jutaan orang berkumpul itu berarti kan kesediaan oksigen itu kan terbatas. Dengan kesediaan oksigen terbatas ditembakkan gas air mata, ya pembantaian namanya. Saya pikir artinya argumentasi yang saya sampaikan tadi didukung oleh argumentasi medis. Jadi catat baik-baik bahwa peristiwa semalam itu adalah pembantaian massal. Dan itu harus diusut. Dan itu akan kita laporkan ke Komnas HAM juga. Dan harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Ini akan kita sampaikan ke Komnas HAM baik nasional maupun internasional. Harus ada yang bertanggung jawab. Ini harus diusut sampai tuntas. Pembantaian massal. Mahkamah Internasional. Ada lagi pertanyaan atau tidak ada saya tutup. Oke, tetap kembang. Saya mau menambahkan dan menanyakan. Kalau nggak salah saya dapat WA gambar 2 orang aparat, kayaknya bintang atau apa itu ya. Kemudian 2 orang tokek, ya, sambil begini, apa? Nah itu apakah sudah ada keterangan itu gambar siapa dan sedang bereaksi apa? Kelihatannya kayak nonton TV gitu. Apakah lagi pembantaian itu terus begini? Nah ini perlu diusut juga. Fotonya itu jam berapa itu? Kalau memang sama persis, berarti mungkin ada kesengajaan. Makasih. Terima kasih. Foto itu memang beredar dan kami sudah dapat fotonya. Tapi kami tidak boleh untuk mengomentari foto tersebut sebelum foto tersebut diuji kebenarannya. Nah, karena malu saat ini kan ada foto-foto juga beredar editan. Ya, saya sendiri ini termasuk salah satu korban paling banyak foto di edit. Jadi kita mesti adil. Kita walaupun kepada lawan kita mesti adil. Itulah ajaran Islam. Nah, Islam mengajarkan kita walaupun kepada lawan kita harus berbuat adil. Jadi saya tidak bisa masukkan itu dalam siaran pers ini sebelum foto itu terbukti sebagaimana mestinya. Terima kasih. Sebentar di sini ada perwakilan dari Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang semula sebetulnya beliau ingin ikut hadir di tempat ini, tapi kondisinya belum memungkinkan supaya beliau menyampaikan salam dan kondisinya yang terakhir. Silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, khususnya
bertanya kepada saya untuk menyampaikan sesuatu yang benar, bahwa semula Ustaz Arifin Ilham mau datang ke sini karena beliau kelelahan, kecapean sehingga beliau masih istirahat, sehingga beliau menunggu salah seorang daripada keluarga besar Majelis Al-Jikro, dan kebetulan saya sedang ada di sana dan saya menyempatkan diri untuk datang ke sini karena ini menurut saya penting untuk disampaikan. Aksi ini adalah aksi damai yang diikuti oleh tuntunan hati setiap umat manusia yang cinta terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Allah, sehingga semua yang datang tuntutan adalah tuntutan hati, sehingga kumpul umat Islam, kumpul para asatidz, para ulama, para habaib. Bahkan terus terang saya dengan mata kepala saya sendiri, karena saya berdoa dengan Ustaz Arifin Ilham di mobil terbuka di atas, subhanallah, lambaian tangan dari masyarakat Jakarta, subhanallah, menyambut sekali atas aksi damai ini. Dan terlihat beberapa orang tua yang sudah tidak berjalan didorong pakai kursi. Dan ini saya yakin pemerintah tahu bahwa yang hadir adalah orang-orang yang ikhlas. Yang hadir adalah orang-orang yang ikhlas, yang tidak pernah mempersiapkan diri untuk terjadi apa-apa. Mereka ingin bertemu dengan Bapak Jokowi, bersilaturahmi untuk menyampaikan agar keadilan tegak di bumi Indonesia ini. Sehingga ketika Ustaz Arifin Ilham dan saya sendiri yang mendampingi ketika masuk untuk bernegosiasi yang berikutnya, masuk ke dalam istana dan saya dihadang, tidak boleh hanya seorang saja yang bisa masuk. Kurang lebih 20 menit beliau masih berbicara dengan Yusuf Kala, wakil presiden, tapi penembakan gas air mata sudah dilakukan. Ini benar-benar merupakan sesuatu yang dilakukan secara biadab kepada umat Islam, kepada para alim ulama, para habaib, terutama para orang tua yang sepuh yang sengaja datang ke sana hanya dengan tuntunan hati yang ikhlas ke sana lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Untuk itu saya setuju kalau ini dituntaskan secara yang harus ada yang bertanggung jawab. Ini barangkali atas nama dari Majelis Al-Jikro, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kita kawal Republik ini sampai betul Republik ini adalah aman dari unsur-unsur manusia yang tidak bertanggung jawab. Amin ya Allah ya Rabbal. Kondisi Ustaz Arifin alhamdulillah sekarang beliau masih istirahat. Kemudian tadi malam kelihatan sangat lelah sekali sehingga harus dibantu dengan oksigen. Dan mudah-mudahan doakan karena jadwal beliau satu hari bisa ada 3-4 tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan tugas dakwah dan zikirnya ke berbagai tempat. Karena gas air mata, karena beliau turun untuk mendiamkan, untuk meredakan supaya suasana itu supaya redam, sehingga dia lari ke tengah-tengah kita. Begitu, tidak takut lagi dengan tembakan-tembakan itu. Dia berusaha untuk bagaimana agar umat ini menjadi tenang, agar umat ini tidak melawan kepada aparat. Itu maksud beliau. Karena beliau tidak memiliki persiapan apa-apa, sehingga matanya terkena mata, kemudian entah kena benda apa, kemudian terpaksa harus dilarikan ke terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan sudah sembuh. Barangkali ini saja yang dapat sampaikan, kurang lebih makin sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari saya, mungkin masih ada tambahan dari Pak Munarman. Tolong sekali lagi bahwa aksi 4 November adalah aksi damai, bukan aksi anarkis. Jadi kalau pemerintah atau media ingin mengatakan itu aksi anarkis, hati-hati. Di sana ada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ada Kiai Haji Abdullah bin Istiar, ada Kiai Haji Sukron Mahmud, kemudian ada Ustadz Solomon, ada Ustadz Ahmad Al-Habsyi, ada Syekh Ali Jabir. Beliau ini semua dikenal sebagai ulama-ulama yang santun, yang ramah, yang tidak suka anarkis, sejuk. Nah, jadi hati-hati.
Nah, terus yang kedua, kalau dikatakan juga ada provokator itu harus diusut. Artinya harus diusut, apakah provokator itu memang dari pihak ketiga yang ingin mengacaukan masalah, atau provokator itu adalah dari pihak yang ingin mengkondisikan. Bisa jadi itu pengkondisian untuk melakukan pembantaian massal, diciptakanlah satu kondisi untuk dijadikan alasan. Nah, ini hanya bisa terbukti dengan pengusutan. Maka itu saya katakan sekali lagi, peristiwa 4 November kemarin ini adalah pembantaian massal sehingga harus diusut dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi nggak boleh dibiarkan, karena ini kejahatan kemanusiaan yang sangat berat. Pembantaian massal itu kejahatan kemanusiaan yang sangat berat. Ini akan kami bawa ke Komnas HAM nasional maupun internasional. Terima kasih. Baik, saya ada satu saja yang ingin saya sampaikan, tapi ini walaupun menyangkut masalah menurut saya privat ya, tapi ini berpengaruh terhadap pergerakan ini. Saya mau umumkan nomor telepon saya 0811 15 2003 itu di-cloning. Dan ternyata semenjak saya diumumkan sebagai korlap untuk aksi 4 November, itu banyak sekali SMS ya. SMS yang menyatakan bahwa aksi itu tidak jadi. Ya, kemudian ada aksi yang SMS yang menghina kepercayaan agama lain dengan menggunakan nomor 0811 15 2003 ini. Padahal saya sejak ada WA, saya udah nggak main SMS lagi sejak ada WA. Ya. Tapi jawaban misalnya di sini ada jawaban, maaf Pak, saya sopir taksi, saya tidak tertarik dengan aksi 4 November. Berarti ini SMS ajakan yang menyebar ya ke seluruh nomor siapapun juga. Ya, bahkan ada yang SMS yang menyatakan untuk mengajak perang. Saya perhatikan ini, tadinya saya pikir ada iseng-iseng saja, tapi semenjak saya diumumkan sebagai korlap, ditunjuk oleh para ulama, sampai hari ini, itu sampai pagi tadi ada juga SMS yang mantan saya, sehingga handphone saya ini penuh jawaban SMS, bukan WA. Kalau WA kan bisa dilihat siapa yang menjawab ke saya. Nah, karena itu saya mau umumkan saja bahwa kalau ada SMS yang menggunakan nomor 0811 15 2003 itu bukan dari saya, kecuali ada SMS yang langsung yang sudah memang saya kenal tercatat di nomor saya. Selain itu bukan dari saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munarman. Kelihatannya ini bukan masalah privat. Saya baru ingat. Semalam saya punya handphone selama aksi itu tidak ada sinyal. Sebentar, bukan itu yang saya sampaikan. Semalam tidak ada sinyal, sehingga tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk. Tapi tadi pagi begitu saya bangun, itu di SMS. Saya udah sama dengan Pak Munarman, sudah jarang sekali menggunakan SMS, kebanyakan WA. Itu di SMS ada 320 lebih SMS yang begitu saya baca, saya nggak nyambung. Artinya nggak nyambung begini apa? Mengesankan bahwa saya SMS ke yang bersangkutan menjawab. Nah, jadi tahu-tahu masuk, ini nomor siapa ya? Kok ngajak-ngajak saya demo? Ya. Terus ada lagi yang bilang, ini nomor siapa ya? Itu banyak sekali nomor yang saya tidak kenal. Jadi 320 sekian itu semuanya saya nggak kenal. Jadi nggak ada yang terdeteksi punya nama. Berarti ini peristiwa bukan hanya ke Pak Munarman. Nah, jadi ada operasi ini. Nah, karena itu sekarang ini yang ingin kami sampaikan juga, tolong nomor saya dan nomor Pak Munarman juga nomor-nomor seluruh daripada pimpinan GNPF tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ada SMS yang menggunakan nomor kami, memerintahkan hal-hal yang melanggar hukum. Nah, sebab bukan nggak mungkin itu nanti dijadikan sebagai barang bukti seolah-olah kami ini menginstruksikan pelanggaran hukum. Padahal itu cloning, itu sistem cloning itu memang ada. Jadi nomor kami di-cloning oleh sementara pihak dan nomor itu digunakan untuk mengirim SMS kepada orang lain dan nanti yang keluar di handphone orang yang bersangkutan nomor kami. Nah, ini berbahaya. Kalau nanti perintahnya umpamanya pembunuhan, pengeboman,
penusukan dan lain sebagainya, nanti kami yang bisa dituduh. Karena itu kami umumkan sekarang seluruh, yaitu daripada ulama, tokoh, habaib, khususnya para pimpinan gerakan nasional, fatwa MUI, nomor kami semua tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ada SMS yang nyasar ke nomor siapapun, yang muncul adalah nomor kami, yang isinya tidak sesuai dengan perjuangan kami. Itu saja, pada pembenaran. Nah, sekian. Ini penting. Tolong ini juga media kita minta bantuannya untuk disebarluaskan. Dan terima kasih yang sangat kami sampaikan untuk itu. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan media. Mudah-mudahan bisa berlaku adil, proporsional, dan tanpa pengaruh. Tadi kalau seperti hal. Dan yang terakhir kita minta kepada Kiai Haji Bismillah untuk menjawabkan pertemuan kita. Jadi ada semacam ucapan terima kasih, sebuah cek untuk semua petugas kesehatan yang ada di rumah sakit Budi Kemuliaan, ya, yang akan diwakili oleh Pak Yusuf Martam untuk disiapkan. Nilainya tidak besar, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan usianya udah lebih 100 tahun. Belum ada negeri ini, Budi Kemuliaan sudah ada dulu. Belum ada pemerintah ini, Budi Kemuliaan sudah ada dulu. Saya bersaksi dan saya akan menjadi saksi bagi malaikat-malaikat yang akan datang bahwa saya bersaksi, saya melihat kezaliman terhadap rakyat ini tadi malam. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Bahar adalah kepala direktur rumah sakit Budi Kemuliaan di Jalan Budi Kemuliaan. Selain itu status beliau juga sebagai anggota dokter di WHO, Badan Kesehatan Dunia. Saya akan bersaksi kepada malaikat nanti, dan saya akan minta rasa sakit yang timbul pada perempuan dan anak-anak itu agar dibalas oleh Allah nantinya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kebetulan tadi malam saya bersama beliau dan benar-benar satu persatu dia kunjungi. Jadi sedikit saya tambahkan, gas air mata itu bukan orang pingsan, bukan orang ini. Rata-rata seperti orang sakaratul maut. Itulah yang mau saya sampaikan ini. Kami mewakili BNPF menyampaikan mata untuk perawat yang sangat handal dan tulus ikhlas yang ada di rumah sakit tadi malam. Budi Kemuliaan itu ada. Mike. Pemikiran seorang perempuan yang dimatikan Allah karena melahirkan, dan perempuan itu yang kemudian belajar kepada gurunya Kiai Ahmad Dahlan, gurunya Kiai Wahid Hasyim, namanya adalah Ustadz Ahmad Darat di Semarang. Beliaulah mengajarkan perempuan itu bernama Ibu Kartini bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Pertama, yang kedua, Kartini mengatakan, aku ingin mendidik rakyatku agar mempunyai akhlak yang lebih baik, agar berdiri tegak bersama bangsa lain. 100 tahun Budi Kemuliaan, zaman Jepang, zaman Belanda, Budi Kemuliaan terlibat dalam reaksi-reaksi di negeri ini, termasuk kemarin. Dan kami melihat betapa akhlak itu jauh daripada yang seharusnya dilakukan. Habib, minta maaf. Budi Kemuliaan berusaha untuk menjadi bahagian yang tidak terlibat dalam segala macam bentuk, dalam bentuk yang kemudian menyebabkan ria. Insya Allah saya tolak untuk ini karena anak-anak saya, anak-anak perempuan saya
yang semua bekerja di Budi Kemuliaan itu hari ini dan yang akan datang tetap akan menjalankan apa yang diingatkan oleh Ibu Kartini. Kami ingin bekerja untuk rakyat kami di bangsa-bangsa lain. Kami keliling ke negeri ini mengajak orang memuliakan perempuan dan generasi yang akan datang. Kenapa? Karena perempuan itulah yang melahirkan anak-anak dan laki-laki negeri ini. Kalau laki-laki di negeri ini kemudian dihinakan seperti tadi malam, maka perempuan-perempuan jauh lebih dihinakan. Terima kasih Dr. Bahar. Sebuah keputusan, sebuah kerja yang luar biasa, sangat profesional, dan kami tentu sangat bangga dan menghargai semua sikap-sikap Bapak. Pada Kiai Haji Misbah Anam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mengucapkan terima kasih kami dari segenap MUI kepada seluruh elemen masyarakat, pada para ulama, para habaib, dari berbagai tokoh ormas-ormas, baik ormas agama maupun ormas bangsaan yang telah ikut menyukseskan di hari Jumat tanggal 4 November kemarin. Demikian juga ucapan terima kasih kepada kawan-kawan dari media elektronik dan cetak yang telah ikut serta di dalam pemberitaan kegiatan itu. Namun kami juga ingin mengingatkan media-media cetak elektronik, antum semua ikut berdakwah. Ingat, ketika pemberitaan kalian sekali lagi mempelintir yang sesungguhnya, maka pertanggungjawabannya akan terus sampai akhirat sebagai fitnah yang itu tidak bisa ditebus dengan permohonan maaf hanya kepada Allah. Ittaqullah, takut kepada Allah untuk memberitakan yang sifatnya memfitnah. Al-Fatihah. بسر الفاتحة وبأنوار الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبهيبة الفاتحة وبما أنزلت إليه سورة الفاتحة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا